Hai guys, balik lagi di channel YouTube Jago Bajak. Kali ini bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang latihan pertemuan 3 guys. Oke. Kita lihat di sini. Nanti kunci jawaban akan diupload di channel Jago Bajak. Ya nanti ini kunci jawabannya guys ya. Ini nih nanti gue upload jam 1 ya, jam 1 siang tanggal 2 Mei. Kita lihat Angga SH adalah seorang lawyer yang pertama tinggal di Jalan Bumi Sani, Serang, Banten. Ia juga merupakan pegawai dari PT Syahrul Mubarak yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Nah, keluarga Angga adalah sebagai berikut. Ada istri dengan Nuzul SSI, ahli komputer yang bekerja di PT Mikrohat Indonesia. Ia memilih menggunakan NPWP suami untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Kemudian ada anak pertama bernama Budi, lahir 3 Agustus 2012. Ia saat ini telah menjadi penyanyi cilik yang bergabung dalam boyband Cilik Sip Boy Junior. Anak kedua bernama Dani, lahir 5 Februari 2019. Karena masih bayi, ia belum bisa bekerja. Nah, ini adalah penghasilan Pak Angga, ini penghasilan Ibu Nuzul, ini penghasilan anaknya. Ada anaknya penyanyi ya. Oke, kita akan lihat guys, di sini yang ditanya adalah 1 PPHKB LB nihil tahun 2019. Ini kita jawab nomor 1 dulu guys ya. Oke, kita akan lihat di sini. Kita coba lihat untuk mencari PPh kurang bayar nihil atau lebih bayar itu berarti kita harus cari dulu penghasilan neto dari masing-masing penghasilan yang dimiliki oleh Pak Angga, istrinya dan anaknya. Kita lihat di sini dari penghasilan dari PT Syahrul Mubarak, kita lihat penghasilan netonya berapa ya. Ini 200 masuk, 60 masuk, 3 masuk, 1 masuk. Syahrul Mubarak itu tadi ini ya, jasa konstruksi ya. Kalau jasa konstruksi berarti kan semata-mata kan PPh final, berarti untuk Natura dia masuk juga guys. JHT nggak ada, HP masuk ya, Natura masuk ya karena dia adalah konstruksi. Uang sewa rumah juga masuk. Iuran oke. Nah, sekarang berapa penghasilan brutonya? Berarti 260, 263, 264, 264 tambah 12, 276, 296 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, ini pasti maksimal 6 juta ya guys. Dikurangi dengan JHT 3 juta, jadi 287 juta. Nah, ini untuk yang dari Syahrul Mubarak. Kemudian kantor lawyer di rumahnya dengan omset 100 juta tahun 2019 dan ia tidak menyelenggarakan pembukuan. NPP untuk pengacara 10 ibu kota provinsi 51%, ibu kota provinsi lain 50%, dan selain ibu kota provinsi 50%. Nah, ini berarti 50% dari 700 juta. 350 juta. Ia memiliki usaha kelontong di rumahnya dengan omset 400 juta tahun 2019. Ia memutuskan untuk menggunakan PP23. Dia memutuskan untuk menggunakan PP23 ya guys. Berarti ini final ya, karena dia memutuskan untuk menggunakan PP23. Menjual rumah yang ia miliki di Bekasi seharga 500 juta harga beli, ini final ya guys. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Menjual mobil yang ia miliki seharga 300 juta harga beli 50 juta, ini rugi. Nah, tapi karena ini udah pernah gue bahas di soal sebelumnya, karena dia rugi dan dia tidak melakukan pembukuan, berarti ruginya ini tidak bisa dibiayakan. Plus mobil ini juga bukan digunakan untuk usaha. Dia kalau digunakan untuk usaha itu bisa dibiayakan apabila ruginya tersebut apabila perusahaan atau orang pribadinya melakukan pembukuan. Nah, tapi ini kan karena tidak melakukan pembukuan, berarti ruginya tidak bisa dibiayakan. Kemudian menjual perhiasan yang memiliki harga 5 juta dengan harga beli 20 juta, ini laba ya 5 juta, dan ini masuk ya ke penghasilan itu guys. Kemudian bunga pinjaman masuk juga 20 juta, masuk penghasilan itu. Klaim asuransi non final, sewa lahan final, klaim asuransi ini tadi non objek pajak ya, non objek pajak. Sewa lahan final, pembagian laba non objek pajak. Nah, oke. Kemudian Bu Nuzul, di sini Bu Nuzul ini ternyata dia penghasilannya itu hanya dari perusahaannya ini aja, dari PT PT Mikrohat Indonesia. Nah, sehingga karena dia hanya bekerja di satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh 21 nih, kita lihat di sini, maka ini masuk ke penghasilan bersifat final bagi si Pak Angga ya.
Dan ini juga karena dia statusnya kakak ya guys. Di sini kita lihat ia milih menggunakan NPWP suami, ini berarti statusnya adalah kakak. Kemudian final. Oke, nah kemudian yang ini sekarang pada tahun 2019 Budi mendapatkan penghasilan dari konser. Nah konsernya ini karena Budi ini masih di bawah umur, maka penghasilannya itu masuk ke penghasilannya orang tuanya dan ini digabungkan ke penghasilan orang tua. Nah berarti dihitung ya, penghasilan netonya adalah 300 juta dikali 50%, yaitu 150 juta guys. Oke, kita lihat di sini sekarang. Kita hitung berapa penghasilan neto dia. Oke, penghasilan neto dia kalau kita lihat di sini ada 287 ya. Tambah 350 ya kan? Tambah labanya tadi 5 juta mana? Laba 5 juta ya kan? Terus tambah tadi ada bunga 20 juta ya, bunga 20 juta. Ditambah yang dari konser ya. Konser oleh IO yaitu penghasilan netonya 150 juta. Berarti tambah 150 juta. Nah, sekarang berarti penghasilan netonya total adalah coba kita hitung 812 juta. Kemudian kita kurangi dengan PTKP. Nah, karena tadi penghasilan istrinya tidak digabung ya, karena masuk ke final, maka PTKP-nya adalah K berapa nih? K1. Kenapa K1 bukan K2? Karena Danila ini lahir di 5 Februari 2019. Gitu ya. Dan kita ini lagi ngitung hitung PPh kurang bayar nihil atau lebih bayar di tahun 2019 ya, berarti status dia di tahun 2019 masih K1 ya, dikurangi dengan 63 juta. Hasilnya adalah penghasilan kena pajak senilai 749 juta, sehingga PPh terutangnya adalah 5% dikali 50 juta 2.500.000, 15% dikali 200 juta 30 juta, tambah 25% dikali 250 juta 62.500.000, ditambah 30% dikali 249 juta. Oke. Berarti 169.700.000. Berarti 74,7 ya, 74.700.000. Ini berarti totalnya 169.700.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan kredit pajak. Ya, kredit pajaknya kita lihat di sini. Ya, yang potput dulu kita coba hitung. Yang potput ada pasal 21 Syahrul Mubarak masuk 28.600 ditambah dengan 17.500.000 klien kantor lawyer ya. Terus kemudian ini nggak masuk ya karena ini final guys, tadi final. IO bilang ada konsep 17,5, berarti ini nggak masuk. Berarti 28.600 tambah 17,5 tambah 17,5, 35 tambah 28.600, 35 tambah 28.600, 63.600.000. Oke ya, 63.600.000. Kemudian dikurangi dengan PPh pasal 25 guys. Yang dibayar sendirinya ada, ini nggak masuk ya, pasal 4 ayat 2 nggak masuk, ini final. Berarti dikurangi 15 juta. Nah, sehingga PPh kurang bayarnya adalah 91.100.000 PPh kurang bayar ya. PPh kurang bayar 91.100.000. 169.700 dikurangi 63.600 dikurangi 15 juta. 91.100.000. Oke, kira-kira ini dulu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue, dan nanti gue akan lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Jangan lupa baca terus. Bye bye.